Kemiskinan, ini masalah yang ada di mana-mana kan? Setiap sistem, setiap ideologi, pasti coba cari solusinya. Tapi pernah nggak sih kita mundur sejenak dan melihat bagaimana Islam lebih dari 1400 tahun yang lalu ternyata udah punya cetak biru yang sangat lengkap untuk menyelesaikannya? Kita nggak akan bahas satu atau dua solusi aja, tapi sebuah sistem utuh yang dirangkum dari 131 hadis. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi gimana caranya Islam menjawab tantangan kemiskinan ini secara menyeluruh? Jawabannya, ini bukan cuma sekedar anjuran buat beramal baik. Bukan. Ini tuh sebuah arsitektur yang komplit. Mulai dari mengubah cara pandang kita soal harta, mendorong etos kerja, membangun jaring pengaman sosial dari level keluarga sampai tetangga, hingga menciptakan sistem ekonomi yang adil lewat peran negara. Semuanya nyambung, semuanya saling menguatkan. Oke, biar gampang kita membedahnya, perjalanan kita akan melewati 5 pilar utama ini. Mulai dari fondasi mindsetnya, aksi individunya, tanggung jawab komunal, sistem kelembagaannya, sampai visi jangka panjang di baliknya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bagian pertama, fondasi harta dan jiwa. Nah, akar dari semua solusi Islam terhadap kemiskinan itu mulainya dari sini, yaitu bagaimana kita mendefinisikan apa itu kemakmuran yang sejati. Disinilah uniknya Islam. Kekayaan itu seakan dibagi jadi dua. Di satu sisi, ada yang namanya harta yang baik. Ya, uang, aset, itu semua bagus dan bisa jadi alat kebaikan kalau dipegang sama orang yang tepat. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan akhirnya adalah yang di sebelah kanan, kekayaan sejati, yaitu rasa cukup, rasa damai yang datangnya dari dalam jiwa, bukan dari saldo di rekening. Hadis ini benar-benar merangkum semuanya. Kekayaan bukanlah karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan hanyalah kekayaan jiwa. Ini mengubah segalanya kan? Artinya, solusi kemiskinan itu nggak cuma soal transfer uang, tapi juga membangun mentalitas yang kaya, yang nggak diperbudak sama materi. Inilah fondasi pertama dan yang paling penting. Dan jangan salah, Islam memandang masalah kemiskinan ini serius banget. Saking seriusnya, sampai-sampai Nabi sendiri berlindung darinya. Dalam doanya, beliau menyandingkan kemiskinan atau fakir langsung dengan kekufuran. Ini seolah jadi sinyal bahwa kemiskinan yang ekstrim itu bisa jadi ancaman bagi iman seseorang. Jadi ini bukan masalah sepele sama sekali. Oke, bagian 2. Aksi, ikhtiar, dan kemandirian. Setelah mindsetnya lurus, terus langkah konkretnya apa? Nah, jawabannya ada pada keseimbangan antara keyakinan dan kerja keras. Kuncinya ada di satu kata, tawakal. Kata ini sering banget disalahpahami. Dianggapnya cuma pasrah buta, ya udah nunggu takdir aja. Padahal makna aslinya itu justru sangat proaktif dan memberdayakan. Coba deh lihat 2 langkah di layar ini. Ini ringkasan dari sebuah hadis yang sangat terkenal. Waktu itu ada seorang badui bertanya, haruskah aku biarkan aja untaku lepas dan aku tawakal? Jawaban Nabi, super praktis. Ikat dulu untamu, baru bertawakal. Ini adalah formula yang sempurna dari Islam. Usaha dulu semaksimal mungkin, baru hasilnya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan dibalik. Islam itu mengangkat martabat bekerja ke level yang luar biasa tinggi. Lihat aja poin-poin ini. Bekerja, bahkan pekerjaan yang dianggap rendah seperti kumpulin kayu bakar, itu jauh lebih mulia daripada minta-minta. Para nabi sendiri itu semuanya pekerja. Ada yang gembala, ada yang perajin. Bekerja itu kehormatan. Sebaliknya, meminta-minta tanpa ada kebutuhan yang mendesak, itu digambarkan sebagai noda di wajah kita di hari kiamat. Pesannya tegas banget. Dan teguran tajam dari Khalifah Umar bin Khattab ini rasanya jadi penutup yang jelek banget buat bagian ini. Beliau pernah bilang, jangan ada yang cuma duduk-duduk males nunggu rezeki. Langit itu nggak nurunin hujan emas dan perak. Pesannya jelas kan? Bergerak, usaha, kerja. Bagian 3, tugas sosial. Oke, dari urusan individu, sekarang kita geser. Solusi Islam itu nggak egois, nggak berhenti di diri sendiri. Ada yang namanya jaring pengaman sosial, dan itu dimulai dari orang-orang terdekat kita. Dan tanggung jawab ini punya urutan prioritas yang sangat jelas. Ketika ditanya, siapa yang paling utama untuk kita berbakti? Jawabannya bukan cuma orang tua. Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Sekali lagi, ibumu. 3 kali disebut. Baru setelah itu ayahmu, dan kemudian kerabat yang lain. Ini penegasan yang luar biasa akan betapa sentralnya peran seorang ibu dalam jaring pengaman sosial ini. Dan lingkaran tanggung jawab ini nggak berhenti di keluarga loh, tapi meluas ke tetangga terdekat. Hadis ini, wah, ngena banget. Bukanlah seorang mukmin, orang yang kenyang sementara tetangganya di sampingnya kelaparan. Coba bayangin, yang jadi taruhannya tuh status keimanan kita.
Ini bukan lagi sekedar saran etika, tapi udah jadi barometer iman. Bagian 4, sistem zakat dan kepemimpinan. Nah, dari kepedulian personal, sekarang kita naik level ke solusi yang sifatnya kelembagaan dan terstruktur. Inilah mesin ekonomi sosial dalam Islam. Jantung dari sistem ini adalah zakat. Dan ini poin yang harus kita garis bawahi. Zakat itu bukan sedekah sukarela, bukan pilihan. Ini adalah kewajiban, salah satu dari 5 rukun Islam. Filosofinya dalam banget. Di dalam setiap harta orang kaya, ada sebagian kecil yang bukan lagi miliknya, tapi itu adalah hak kaum miskin yang wajib ditunaikan. Mekanismenya juga sangat jelas, seperti yang bisa kita lihat alurnya di layar. Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Ini adalah sistem sirkulasi kekayaan yang terlembaga. Tujuannya, biar harta itu nggak numpuk di atas aja, tapi terus berputar dan menghidupkan semua lapisan masyarakat. Biar kita paham betapa fundamentalnya zakat, coba lihat sikap khalifah pertama, Abu Bakar. Beliau sampai menyatakan akan memerangi siapapun yang memisahkan antara kewajiban sholat dan zakat. Bagi beliau, menolak bayar zakat itu bukan cuma urusan dosa pribadi, tapi itu adalah pemberontakan terhadap sistem dan perampasan hak kaum miskin. Ini menunjukkan zakat adalah fondasi negara, bukan cuma pilihan personal. Dan distribusinya nggak sembarangan. Allah sendiri yang sudah menentukan ada 8 kategori penerima zakat. Seperti yang terlihat di diagram ini, mulai dari fakir miskin, orang yang terlilit utang, dan lain-lain. Ini untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Sistemnya sudah dirancang dengan sangat rinci. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, bagian kelima, visi sedekah dan masa depan. Setelah semua sistem dan tindakan tadi, apa sih tujuan akhirnya? Nah, disinilah kita bicara soal investasi yang sifatnya abadi. Siap-siap ya, konsep ini mungkin akan memutarbalikkan cara kita memandang harta. Islam mengajarkan begini, apa yang kita makan akan habis, apa yang kita pakai akan usang, dan apa yang kita simpan ujung-ujungnya akan kita tinggalkan untuk ahli waris. Satu-satunya harta yang benar-benar jadi milik kita selamanya adalah apa yang kita sedekahkan. Jadi, harta sejati kita itu bukan yang kita genggam erat, tapi justru yang kita lepaskan untuk orang lain. Dan puncaknya adalah konsep investasi spiritual yang abadi ini. Bayangkan semacam passive income pahala yang terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Ada 3 jenisnya, dan yang pertama kali disebut adalah sedekah jariah, yaitu amal yang manfaatnya terus dirasakan orang lain, kayak sumur yang airnya terus mengalir atau wakaf produktif. Inilah cara mengubah harta yang fana menjadi kebaikan yang abadi. Jadi kalau kita rangkum, kekayaan sejati itu adalah apa yang kita abadikan lewat sedekah. Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak yang kita punya, tapi aset apa yang sudah kita abadikan. Nah, aset apa yang akan Anda abadikan hari ini? Itulah pertanyaan penutup dari pembedahan kita kali ini untuk kita renungkan bersama.